Bapak Ibu kami sekalian, itu tadi sedikit tausiah dari Tuan Guru kita yang intinya tentang kecintaan kita kepada wali kita, ya. Karena rasa cinta maka kita hadir semua untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari wali-wali kita, ya. Maka alangkah baiknya bila kita ngefans kepada wali Allah, ya, jangan ngefans kepada para artis itu, nanti bahaya. Kalau ngefans kepada artis itu akan tidak enak lah hidup kita nanti, ya, amburadul. Tapi kalau ngefans pada wali Allah itu mudah-mudahan jiwa dan raga teratur dalam kehidupan ini, ya. Itu tadi inti daripada nasihat dari Tuan Guru kita tadi. Jadi rasa cinta kepada wali Allah harus kita tingkatkan lagi ke depannya. Ya, selanjutnya langsung sajalah kami serahkan tausiah ini kepada kakek guru kami. Untuk itu buat kakek kami silakan dengan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indalahi Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran dengan bahasa Indonesianya. Tiada agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Allah punya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah berikan siapa yang dikendakinya, dan Allah cabut kerajaan itu siapapun dikehendakinya. Kita tidak baca ayat, lah kurang lebihnya ayat yang kakek bacakan tadi dengan bahasa Indonesianya. Jadi Allah ngasih tahu pada kita tentang masalah agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Amat indah bahasanya. Tapi kenapa sekarang ini zaman masa kita ini Islam gak berharga? Itu karena sang pemeluknya tadi itu gak memahami ayat ini tadi. Sisi Allah itu sesungguhnya ya dunia ini. Kenapa katakan dunia ini sisi Allah? Bukan di akhirat nanti, tapi di dunia ini. Kenapa katakan sisi Allah itu dunia ini? Karena Allah ngasih tahu kepada manusia tentang dirinya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur langit dan bumi. Jadi orang yang ada di bumi berarti orang di sisi Allah. Pengertiannya begitu. Jadi lingkungan kita ini adalah sisinya Allah. Di sampingnya Allah, sisi itu kan samping kan, di sebelahnya Allah, bukan bersama Allah tapi di sebelahnya Allah, entah dia jarak jauh, entah jarak dekat begitu. Jadi kalau kita memahami tentang ayat ini, mungkin agama kita nggak terhina oleh masyarakat awam ataupun agama-agama yang lain.
Karena kita nggak memahami ayat ini, sehingga terhinalah agama kita. Karena apa? Karena orang-orang sang pemeluk agama Islam tadi itu menghilangkan ajaran Rasulullah yang namanya akhlak. Namanya akhlak. Karena agama Islam ini dari kata dasar silmi. Silmi artinya damai. Jadi kalau kita cinta damai, berarti kita itu orang yang berakhlak. Enggak diktator, enggak otoriter, orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak tadi itu orang yang paling baik di alam semesta, terlebih-lebih di akhirat nanti. Karena akhlak itu adalah kunci keberhasilan manusia kembali kepada Allah ketika melewati alam jabarut menuju alam lahu. Itu manusia menggunakan akhlak baru bisa sampai ke sana. Ilmu alam jabarut menuju alam lahu. Kalau kita berakhlak di muka bumi ini, pasti kita disenangi oleh lingkungan kita. Baik lingkungan kita itu orang yang nggak beragama, orang yang beragama lain suku. Kalau kita berakhlak bagus seperti Nabi Muhammad, pasti kita akan dimuliakan oleh lingkungan kita. Tapi kadang-kadang kita sang pemeluk Islam ini, ya, malah takuti lingkungannya. Karena apa? Karena Islam yang dibawa tadi radikal, keras. Yang diutamakan bukan akhlak tapi kaji, sehingga orang takut kepada Islam. Akhirnya Islam pun terhinalah. Orang takut kepada Islam dari karena radikal, keras, nggak punya akhlak lagi. Kalau bahasa Al-Qurannya nggak penyantun lagi seperti Ismail. Tingkah lakunya kasar, omongannya kasar, sama lingkungannya nggak pernah akur. Jadi andai kata manusia menggunakan kekasaran kok radikal di muka bumi ini, berarti ayatnya Allah terhina. Ayatnya Allah tadi terhina oleh tingkah laku kita sendiri, yang pemeluk Islam. Akhirnya Islam pun cemarlah di alam semesta ini. Sampai sekarang, ya, di masa kita ini Islam cemar, terhina. Apabila kita sudah berjubah, pakai serban, ngaku Islam, dan dikatakan teroris. Tahu teroris? Teroris itu artinya dia menakut-nakuti orang lain. Kalau sering nakut-nakuti namanya teroris. Ya, menakuti orang lain, menyusahkan orang lain namanya teror. Itu teror namanya kan. Tapi kalau kita sering terus-menerus sampai membesar namanya teroris. Akhirnya Islam pun nggak ada harga dirinya. Maka janganlah sampai kita itu terbawa diri oleh hawa nafsu, menghilangkan akhlak. Karena ajaran Islam yang pertama kali bukan hukum, bukan yaitu ilmu, tapi akhlak yang dibawa Nabi Muhammad. Peradaban kehidupan bermasyarakat yang campur baur. Nabi Muhammad menetapkan Islam itu di daerah Madinah, yaitu daerah Madani. Artinya orang yang campur baur. Di situ ada orang Quraisy, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang Nasrani. Tapi ketika Allah menyentuhkan kepada Muhammad kebaikan, dan Muhammad mencontohkan kepada masyarakat yang dengan akhlak yang baik, maka ahli Islam pun di situ unggul, menjadi terbaik pula. Terbaik di antara agama-agama yang lain, diakui yang paling baik ataupun yang paling benar. Jadi sekarang kita ini wajib mencontoh Nabi kita, yaitu Muhammad. Dia mengembangkan agama Islam itu dengan akhlak, dengan peradaban yang baik, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, pemikiran yang baik, sehingga sang pemeluk tadi itu gak ketakutan. Nah ayat tadi yang bilang inna dina indalahi Islam. Tiada agama yang paling luas sisi Allah adalah Islam. Jadi kalau sang pemeluk tadi itu gak memahami ini, sehingga meninggalkan akhlak, meninggalkan peradaban, meninggalkan pelajaran Nabi Muhammad yang pertama kali, akhirnya agama yang kita yakini tercemar ataupun terhina di alam semesta ini.
sayang sekali. Yang merusak Islam bukan orang lain, tapi orang Islam itu sendiri. Inilah yang kakek takuti sampai akhir zaman nanti. Bagaimana nasib agama Islam di akhir zaman nanti apabila anak cucu kita tadi nggak tahu lagi akhlak, nggak mengerti lagi ajaran akhlak. Dulu zaman kakek, zaman tahun 60-an, masih kakek dulu sekolah di SD, itu diajarkan sama guru-guru agama di sekolah SD tentang masalah akhlak, budi pekerti, budi bahasa diajarkan. Sehingga orang-orang dulu itu nggak ada yang radikal, saling pemaaf, saling kasih sayang, karena ajarannya itu akhlak. Kalau sekarang cobalah kita lihat, apalagi kalau anak SMA, anak SD udah berani melawan gurunya. Kenapa? Karena sudah nggak punya peradaban lagi, nggak punya akhlak lagi. Ngakunya anak orang Islam, tapi peradaban hilang. Jadi kalau inilah yang terjadi di masa kita sekarang ini, bagaimana pula terjadi nanti di masa yang akan datang nanti anak cucu kita? Kalau tidak Islam, nggak ada lagi peradaban, nggak ada lagi akhlaknya yang dibawa oleh sang pemeluk Islam. Islamnya tinggal nama, Islam tinggal nama, dan menakutkan nama itu. Sekarang ada udah orang kumpul lewat orang berjubah, takut berubah, hati-hati. Nanti pula orang itu bawa bom katanya. Kan begitu kan? Menakutkan sekarang agama Islam. Jadi ayat yang diajarkan oleh Allah tadi itu, yang oleh Allah disia-siakan oleh pemeluk Islam itu sendiri. Maka cobalah kita bangunlah, yaitu peradaban akhlak di muka bumi ini. Baik kau bertetangga dengan orang non muslim, dengan orang yang baik atau orang yang jahat, cuma utamakanlah akhlak. Insya Allah nanti kamu akan beruntung. Orang yang akhlaknya baik akan Allah angkat dia menjadi orang yang paling mulia. Siapa contohnya? Nabi Muhammad itu sendiri dan para wali-wali Allah yang sebelum kita, ya. Dia mengemban agama dengan peradaban yang baik sekali. Ya cobalah kita bangunlah ini untuk yaitu mengurangi yaitu buruk sangka orang lain kepada agama kita Islam. Terapkanlah ayat-ayat tadi ini pada kehidupan kita. Sebaik-baik agama di lingkungan kita adalah Islam, sehingga orang senang nengok kita, nengok Islam tadi itu. Orang percaya nengok Islam. Orang Islam itu jujur, orang Islam itu baik. Sampai begitulah kira-kira. Orang Islam tadi itu apa? Pemaaf, nggak pendendam. Kalau begitulah kira-kira gambaran kehidupan itu kalau kita mampu membangunnya. Karena ini penting bagi kita dalam masalah akhlak, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Di dunia kalau akhlaknya tinggi, kita usaha apapun di muka bumi ini akan berhasil. Usaha apapun akan berhasil. Sampai kira-kira gambarannya, ya. Kita itu udah nggak punya usaha apa-apa. Tapi kalau kita tadi itu orang yang akhlaknya baik, tetangga kita hanya mempercayai kita untuk kerja harian. Wah, anak itu baik kok, nggak mau nutup, patuh. Kalau kerja sungguh-sungguh, nggak main-main. Karena orang yang patuh, orang yang jujur tadi itu adalah hasil karya akhlak yang baik. Menimbulkan kejujuran, menimbulkan ketaatan, sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri, disenangi orang lain, dipercaya orang lain. Zaman sekarang ini paling susah membangun kepercayaan pada orang lain, paling susah. Bahkan sekarang ini kebanyakan istri sini nggak percaya sama suaminya, apalagi orang lain. Istri nggak percaya sama suaminya. Hanya 20% yang percaya sama suaminya, yang lainnya 80% itu nggak percaya sama suaminya. Zaman sekarang ini, apalagi orang lain, itu paling susah membangun kepercayaan.
Jadi kalau kita itu berakhlak yang baik, bersifat jujur, sifat ramah tamah, berbudi bahasa, pengertiannya tadi itu akan mendapat suatu kemuliaan oleh Allah, ada kemenangannya dari Allah. Apapun yang kita usaha di muka bumi ini akan berhasil, nggak sia-sia, nggak akan kerugian. Karena orang itu mencintai kita, menyenangi kita dari akhlak kita, dari tingkah laku kita, dari bahasa kita, sehingga orang itu nggak mau merugikan kita. Itulah bukti yang akan kita dapatkan nanti apabila kita itu betul-betul membangun, yaitu peradaban akhlak pada diri kita. Keuntungan di akhirat nanti bukan ilmu yang tinggi, bukan ahli ceramah, bukan ahli dakwah, ya. Yang dibutuhkan oleh kita nanti di akhirat, di alam jabarut dengan alam lahu, adalah akhlak kita. Kita dari dunia menuju ke alam mulki, itu kita gunakan hanya sifat kasih sayang, yaitu sholat kalau bahasa banyak, melewati alam barzah. Selamat kita nggak melewat alam barzah, yang nggak masuk alam barzah, hanya lewat saja masuk alam mulki, setempel oleh wali mulki, yaitu stempel berlogo Rohim, ya. Dibawa lagi ke alam malakut, melewati alam durjana. Untung kita nggak masuk neraka, hanya lewat saja. Itu diutamakan di dunia ini, yaitu pekerjaannya yaitu zakat. Kalau alam mulki tadi yaitu sholat, kasih sayang. Berarti orang yang kasih sayang, yaitu orang tadi nggak ada yang radikan. Kalau kita dipahami, sampai alamat itu stempel oleh wali malakut yang stempel Rohman. Dibawa lagi oleh kita ke alam jabarut, melewati alam nirwana yaitu surga. Kita dilihatkan sampai alam jabarut, kita distempel oleh stempel Allah logonya. Sampai situ kita disuruh berangkat sendiri menuju alam lahu dari alam jabarut dengan modal tingkah laku yang baik, akhlakul karim, ataupun yang dikatakan dengan sifat-sifat Tuhan. Karena sifat itulah yang akan jumpa dengan zatnya, yang nggak jauh daripada zatnya. Jadi kalau kita menggunakan sifat Allah pada diri kita untuk kehidupan kita, kita akan sifat yang akan menimbulkan, yaitu sifat peradaban yang baik di muka bumi ini. Sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat penyabar akan tumbuh di dalam diri kita. Sifat benci akan hilang, sifat dendam akan hilang, sifat marah akan berkurang. Jadi akhlak inilah, sifat Tuhan inilah yang akan dibawa menuju alam lain, menjumpai Tuhan dengan modal yaitu akhlak yang baik. Maka Nabi Muhammad bisa menjumpai Tuhan karena memodal akhlak. Dari kecil dia itu mempunyai sopan santun, mempunyai akhlak, sehingga dia terpanggil di hadapan Allah itu mampu. Ya. Dari Jatul Muntaha dia ke sana sendirian, Jibril nggak ikut itu, sendirian menghadap Tuhan dengan dia itu modal akhlak. Ya. Jadi andai kata kita punya sifat setan, akhlaknya itu masih mengandung jin, nanti sana akan terpuruk, terjatuh lagi, tercampak ke dunia lagi. Arwah kita itu, diri kita di alam jabarut itu, di alam antara lain jabarut itu. Sedikit saja kita punya sifat setan yang kita bawa menuju ke Tuhan sana, akan tercampak ke muka bumi lagi, hanya jatuh ke alam barzah. Akhlak itu diutamakan di lingkungan kita. Seburuk apapun tetangga kita, itu kalau kita baik dia akan baik. Tapi kalau kita buruk, dia lebih buruk. Sebandel apapun tetangga kita, kalau kita sopan sama dia nggak akan rusuh, nggak mau merugikan kita itu. Dan kita bangun peradaban di lingkungan kita masing-masing untuk mengangkat derajat Islam tadi.
Karena akhlak itu digunakan nanti di dunia dan di alam jabarut nanti. Kalau kita mampu membawa akhlak ke sana, nanti kita akan memasuki yaitu alam lakusa. Antara alam jabarut dengan alam lahu, di situ ada alam lakusa. Alam tepatnya arwah-arwah yang sudah sampai kepada Allah. Alam yang ada duanya keindahannya di alam manapun. Ketika kita melihat alam lakusa, maka surga itu nggak ada apa-apanya. Walaupun surga yang paling tinggi yaitu Baitul Ma'mur, ada Jannatul Firdaus, ada apa-apanya dibandingkan alam lakusa, alam tempatnya arwah-arwah yang sampai kepada Tuhan. Maka bangunlah peradaban. Peradaban. Biasanya kalau udah akhlaknya baik di muka bumi ini kita biasanya ya, kalau udah akhlaknya baik, pasti orang itu nggak mau meninggalkan sholat. Dia tuh pasti malu. Sholat nggak pernah tertinggal. Dia sama masyarakat bahasanya baik, nggak ada saling membenci, nggak ada, baik dengan siapapun. Zakatnya dia tuh di dunia itu nggak pelit, tetap dikeluarkan. Kalau memang akhlak apa itu ciri khasnya. Karena sholat dan zakat ini gak akan dipisahkan oleh Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa huwa ma'ar rakiin, kan begitu kan. Tetap gandeng di mana-mana. Itu udah makan sekali kalau bisa kita bangunlah. Sehingga orang itu kagum. Mereka kagum. Orang-orang Quraisy kagum pada Muhammad. Orang-orang Yahudi kagum pada Muhammad. Sampai Muhammad bergelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Itulah Allah muliakan Muhammad saking baiknya akhlaknya, dikasih mandat oleh lingkungannya Al-Amin. Kita bisa nggak kira-kira? Jangan sampai dikasih mandat oleh lingkungan kita penipu ya, itu salah jalan berarti. Orang yang bisa dipercaya. Itu pun Muhammad tetap bangun akhlaknya, peradabannya sampai ke negeri lain. Ketika dia datang ke negeri Taif, ya, dia dimusuhi orang Taif sampai dilempar dengan kotoran onta, dengan batu. Tapi dia juga pernah membalas dengan keburukan, dengan kebaikan lainnya batu. Ya. Menurut riwayatnya itu ketika Jibril itu mulai marah, ya Rasulullah, macam mana kita binasakan orang Taif itu? Apa jawaban Rasulullah? Jangan, karena mereka itu belum tahu. Itu kesalahanku, karena aku gak mau beri kabar pada mereka, kata Rasulullah. Sebaiknya Muhammad tadi. Jadi Muhammad ini tolak ukur manusia baik di muka bumi ini. Lakot karena lakum uswatun hasanah. Tolak ukur yang baik. Jadi andai kata kita mampu mengikuti jejak Muhammad, tapi akhlaknya jangan macam tetangga kita, ikut sunnah Rasul, tapi ditato tapi radikal. Oh yang lain berdoa hari ikut sunnah Rasul, begitu begini, ngomongnya kasar, lantang. Nah, itu tetangga kita itu kan, bahkan kawan kita itu. Itulah yang menghancurkan Islam juga bumi ini. Yang memfitnah Islam juga bumi, sehingga Islam itu nggak ada harganya, nggak ada derajatnya. Karena apa? Karena ulah sekelompok manusia yang mengaku Islam, tapi dia itu Islam dibuat radikal, seperti preman, sehingga Islam di mata masyarakat menakutkan. Ya jadi kita jangan ikut-ikut yang gitu. Kita contoh Nabi Muhammad, tingkah lakunya baik, bahasanya baik. Dicontoh dalam hadisnya ketika dia itu mau pergi ke masjid, lalu jumpa pada orang-orang Yahudi yang buta, yang tiap hari disuapi, kasih makan. Tidak dikasih makan oleh Muhammad, dia maki-maki Muhammad pula, jelek-jelekan Muhammad, ngancam-ngancam Muhammad. Nggak tahu yang kasih makan tiap hari itu Muhammad. Tapi Muhammad nggak pernah marah, nggak pernah dendam terhadap orang itu. Kenapa kok nggak pernah dendam Muhammad? Karena mereka nggak tahu Muhammad itu siapa, karena dia itu buta. Hanya kabarnya dia saja, nggak pernah melihat. Itulah Pak
pemahamannya Muhammad. Jadi mulai sekarang kita bangunlah Islam sesuai dengan ayat tadi. Inna dina indallahi Islam. Tiada agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Jangan kita hinakan Islam di sisi Allah. Kita muliakan dengan yaitu peradaban kita sebagai pemeluk Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang mengenai kerajaan langit dan kerajaan bumi, Allah berikan siapa yang dikehendakinya. Kalau kita nanti akhlaknya baik, kita membawa Islam dengan cara yaitu berakhlak, nanti akan Allah berikan kerajaan langit adapun bumi. Tahu kerajaan langit, yaitu akan Allah angkat menjadi wali Allah. Tahu kerajaan bumi, akan Allah angkat jadi kades ataupun dari kades kepala dusun. Itu kerajaan bumi. Sekurang-kurangnya itulah taraf kita kan kades ya. Kalau jadi bupati nggak mungkin gitu ya. Kata kita berapa? Allah berjanji begitu. Akan Allah berikan siapa dikehendakinya. Andai kata kita punya akhlak yang bagus, akan Allah berikan. Jadi kita ke depan akan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah itu memuliakan kita itu bukan dengan langsung Allah muliakan itu. Allah memuliakan kita peranaan lingkungan kita. Lingkungan kita. Karena pernah itu sahabat Nabi bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa mengetahui aku ini orang baik? Apa kata Nabi Muhammad? Tanyalah pada lingkunganmu, tetanggamu, katamu karena kamu baik, kamu orang baik. Dan begitu. Jadi nanti Allah mau mengangkat kita, memuliakan kita itu melalui lingkungan kita. Dulu di kampung kita dibenci, nggak ada harga, nggak dihargai masyarakat lah kira-kira gitu. Tahu-tahu kita setelah akhlaknya baik ngaji, tahu-tahu diangkat jadi penasihat desa, jadi tua-tuanya desa, orang dituakan di desa. Apa yang kita omongkan orang itu percaya. Apa yang kita jatuhkan hukum dia menjadi hukum, menjadi ditaati. Diangkat oleh Allah jadi orang yang baik di kampung kita. Itu janjinya Allah. Tapi modalnya kita membangun akhlak, membangun peradaban kehidupan yang baik, ngilangkan sifat benci, ngilangkan sifat dendam, mengurangi sifat emosi, yang ada sifat kasih dan sayang. Itulah akhlak. Bukan aku jalan bungkuk-bungkuk, namanya udah berakhlak. Enggak. Akhlak itu hasil daripada sifat kasih sayang, sehingga menimbulkan sifat pemaaf, menimbulkan sifat sabar, menimbulkan sifat ikhlas dari kasih sayang tadi. Itu harus kita bangun untuk modal kita, untuk mengangkat derajat agama kita, untuk kita tanam kebaikan ini untuk anak cucu kita nanti setelah kita nggak ada. Jangan sampai agama Islam ini menakutkan di muka bumi ini karena sang pemeluknya mempunyai sifat radikal, sifat keras, sifat diktator, sifat mengatur menangnya sendiri, sifat otoriter, sifat egois. Jangan sampai itu terjadi di dalam Islam. Nanti kita juga yang rugi kita, di lingkungan kita hina gara-gara kita beragama Islam. Di nanti keturunan yang akhirnya ini kita nggak ada lagi anak-anak yang baik, anak-anak orang Islam yang baik, kalau akhlak nggak ditanamkan dari sekarang ini kepada keturunan kita, kepada diri kita. Itu harus kita pahami. Jadi ngaji ma'rifat itu bukan banyak kaji yang begini enggak. Kaji ma'rifat tadi itu yang kita membangun kehidupan, kenal betul. Hati ma'rifat itu kenal betul, nggak tertipu lagi dengan kebodohan, dengan kerugian, dengan keburukan. Itu namanya ma'rifat. Bukan ma'rifat tadi yang bisa nerang hujan, yang bisa ngobati orang bisa terbang, yang bisa ngilang. Nggak begitu ma'rifat. Jin itu selamanya nggak pernah nampak, tetap hilang. Kita hanya bisa ngilang 1 jamnya udah bangga. Wah, punya ilmu menghilang, nggak nampak. Wah, enggak. Jin itu selama-lamanya nggak pernah nampak, nggak pernah bagat ya. Wah, bisa terbang, bangga kita. Bisa terbang orang itu. Burung itu tiap hari terbang, nggak pernah bangga.
Jadi bukan itu makrifat. Jangan dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang nggak kenal makrifat dan ngaku-ngaku orang makrifat. Baru bisa ngobati orang sakit gigi saja udah bangga orang makrifat. Makrifat ilmu para nabi, ilmu para wali-wali Allah. Ciri khas para nabi tadi itu membentuk lingkungan yang baik. Ciri khasnya itu. Wali-wali Allah begitu juga membentuk lingkungan yang baik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah di zaman jahiliyah, di zaman orang yang nggak punya peradaban. Maka turunkan Muhammad untuk bagi contoh agar mereka itu punya hadap. Sekarang kita sang pemeluk agama Islam yang bernabikan Muhammad hilang peradaban yang dicontohkan Nabi Muhammad dulu. Sekarang udah mulai memasuki zaman jahiliyah modern, kebodohan yang amat modern. Bodoh enggak sekarang orang itu? Siapa yang ngaku pandai? Sekarang kita berusaha ngaruh duit yang banyak-banyak. Untuk apa? Hanya untuk kesenangan sedikit saja. Main dingdong di HP, wah senang. Udah asik sendirinya, nggak taunya udah jutaan kalah. Besok mau tak berangkat cari duit untuk nutup ini. Toh kalau besok lagi ujung-ujungnya apa? Kita berbuat kejahatan, merampok ataupun mencuri demi nutup utang. Untuk kepentingan tadi, kesenangan kita main HP itu namanya HP tadi itu, dindong di HP tadi. Itu yang main itu bukan anak-anak yang tamat SD, bukan sarjana banyak itu, bukan orang-orang kaya banyak, hanya cari kesenangan sementara. Habis itu kesusahan yang begitu berat. Bodoh nggak itu? Bodoh. Ada lagi, hanya untuk kesenangan sementara, hanya untuk menghayal sementara. Ya, dia cari duit yang banyak untuk beli sapu, dia hisap sapu sementara, ya, senang. Besoknya udah hilang apanya, udah bingung lagi, cari lagi duit untuk beli lagi, kan bodoh. Itu bukan orang-orang yang nggak sekolah itu yang siap sabu. Banyak kita tengok di TV itu ada yang hakim, ya. Hakim yang itu yang di TV itu kan yang terjerat yaitu ganja, narkoba. Alasannya apa? Untuk ngilangin stres katanya. Nah, sekarang itu zaman jahiliyah modern. Andai kata mereka itu punya peradaban yang baik, itu nggak pernah stres. Kenapa? Karena lingkungan tadi nggak nyusahkan kita, nggak jengkelkan lingkungan itu. Anak nggak jengkelkan, istri nggak jengkelkan, lingkungan nggak menjengkelkan. Semua itu menyenangkan. Allah buat senang semuanya untuk kita. Kalau kita itu punya akhlak yang baik. Karena jengkelnya mereka tadi itu nengok kita itu kurang baik. Mereka nengok kita jengkel, jadi marah, karena dia itu menengok kita kurang baik, bahkan menjengkelkan. Bahwa kita akhlaknya baik, nggak ada yang menjengkel sama kita, nggak ada yang nyusahkan kita. Maka sekarang kita bangunlah peradaban yang baik untuk kepentingan agama kita. Jangan sampai agama kita Islam itu jatuh hina gara-gara sang pemeluknya sudah hilang peradabannya, sudah hilang akhlaknya. Agama tinggal ritual, tinggal sholat agama, taat sholatnya, ritualnya, tapi akhlaknya bejat, semua buruk kebanyakan. Nah, zaman sekarang kita hadapi. Marilah kita sebagai sang pemeluk agama Islam yang berkelompok orang terkesataria, bangunlah peradaban yang baik di lingkungan masing-masing, di kampungnya masing-masing. Insya Allah nanti Allah akan menolong kita, dijadikan kita itu orang yang mulia di muka bumi ini, bahkan orang yang mulia di sisi Allah. Mungkin sampai sini pada malam hari ini kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kami sekalian, itulah tadi tausiah dari kakek guru kita
yang intinya mengupas tentang akhlak, tak budi pekerti. Akhlak itu ada 3 bagian kata itu. Ada budi luhur, ada budi bahasa, dan ada budi pekerti. Jadi di satu hari ini akhlak diutamakan agar kita juga mencintai leluhur, kita berbudi bahasa yang baik ya di lingkungan masyarakat kita, dan berperilaku baik di lingkungan masyarakat kita agar kita dihargai masyarakat. Jadi kepada intinya tadi kakek guru kita mengupas banyak ya, terutama tentang sholat ya. Agar kita bisa melewati alam mulki itu suruh sholat, karena sholat itulah kasih sayang ya. Ada kasih sayang maka adanya sholat. Jadi jika sekarang ini banyak orang yang sholat bersurban, berjubah, sholatnya hebat, tapi nggak ada sifat kasih sayang, berarti intinya itu belum mendirikan sholat ya bahasanya. Yang dikatakan tadi, orang yang sholat itu ada kasih sayangnya tinggi. Sejak orang sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, bahkan seperti itu. Ya mudah-mudahan sholat jangan hanya pelaksanaannya, tapi pendiriannya, didirikan sholat itu ya. Jadi sehingga kita penuh dengan sifat-sifat kasih sayang. Jadi mungkin itulah tadi pengajian malam hari ini Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jika ada kekurangan lain-lain kami mohon dimaafkan ya. Akhir kalam saya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti doanya Bapak Nasir dari Bapak Muhammad Ibrahim. Nama sebelumnya mari kita terima kasih bagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, dan segala pahala Fatihah kami kepada rohani Nabi Muhammad SAW dari bulan Alhamdulillah. Semoga bertambah-tambah juga keluarga beliau dengan kesehatan kita syafaat dari amin amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يعظم نعمه ويكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك